Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan salah satu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta, tanpa kita request. Allah jadikan kita secara otomatis salah satu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus senantiasa kita hadirkan rasa syukur bahwasanya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kepada junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karena kesabaran beliau, pendidikan beliau, alhamdulillah, alhamdulillah kita mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Alhamdulillah, kita masuk ke dalam madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan atau menyiapkan pendidikan yang baik dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini lagi lah harus kita garis bawahi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman saja? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya berpuasa. Sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu agar supaya kalian meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala hanya umat yang beriman saja. Kita faham bahwasanya di seluruh dunia ini ada umat-umat yang lainnya. Bahkan umat yang beriman, umat Islam sendiri pun mungkin di situ tidak masuk dalam seruan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena belum tentu orang yang merasa dirinya beragama Islam dia juga sanggup untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan yang sesungguhnya. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yang sesungguhnya. Maka yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah hanya orang yang beriman saja. Orang beriman. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman yang masuk dalam seruan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu menyampaikan bahwasanya kewajiban berpuasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau juga bebankan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat terdahulu sebagaimana dibebankan atau juga Allah wajibkan terhadap umat yang terdahulu. Kita faham di sana ada umat baginda Nabi Musa, di sana juga ada umat baginda Nabi Ibrahim dan umat baginda yang lainnya. Di sana juga mereka punya syariat-syariat puasa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan syariat puasa tersebut hanya untuk di dalam umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan daripada bulan suci Ramadan seperti ini? Maka madrasah Ramadan yang kita masuk ke dalamnya sekarang seperti sekarang ini ada nilai-nilai pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala di situ. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menyampaikan Allah Subhanahu wa taala mendidik kita untuk senantiasa berlaku sabar. Untuk bagaimana kita bisa menjaga diri kita daripada mengikuti hawa nafsu, bagaimana kita menjaga diri kita daripada mengikuti apa yang diseru oleh syaitan. Bagaimana diri kita Allah Subhanahu wa taala bisa Allah Subhanahu menyeru pada kita bagaimana kita bisa menjaga diri kita daripada melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada nilai sabar dari Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan kepada kita sebagai umat. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketika kita menjalankan ibadah puasa seperti ini, maka nilai sabar tersebut akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang lakukannya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi nilai pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa adalah untuk meningkatkan kesabaran kita dalam rangka menahan hawa nafsu kita, dalam rangka menahan ego kita, dalam rangka menahan keinginan-keinginan kita. Bagaimana tidak? Bagaimana keinginan syahwat perut yang mana tadi makan, minum yang di siang hari selain bulan Ramadan diperkenankan dan diperbolehkan, di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar supaya kita juga ketika berkeinginan harus ada rem.
harus ada rambu-rambu, harus kita jalankan. Disitulah nilai sabar yang Allah tanamkan dalam diri kita dari bulan Ramadan seperti ini. Bagaimana kita juga tidak boleh untuk menghardik orang lain, melakukan kezaliman terhadap orang lain. Maka bukan hanya di bulan Ramadan, akan tetapi di bulan yang lainnya pun tidak boleh. Kezaliman tetap harus dihindarkan. Kezaliman harus kita jauhkan, harus kita jauhi. Maka itulah nilai pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya bulan suci Ramadan seperti ini, ada nilai di situ sabar yang Allah tanamkan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa bersabar untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh tadi hawa nafsu, oleh keinginan, oleh ajakan-ajakan syaitan. Ya, seperti halnya tadi makan, minum, melakukan, mohon maaf tadi kan, melakukan hubungan seksual suami istri di siang hari itu tidak diperkenankan di bulan suci Ramadan. Di siang hari bulan suci Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menahan itu semua. Yang halal saja kita harus menahan diri daripada melakukannya, apalagi dengan yang haram. Maka ketika kita keluar di bulan suci Ramadan, harapannya pendidikan yang Allah tanamkan kepada kita di bulan suci Ramadan, kita akan bisa ambil manfaatnya atau bisa kita lakukan atau juga kita lanjutkan di bulan-bulan yang lainnya. Ini pendidikan sabar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kalian meningkat takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Dan apa ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri orang bertakwa adalah senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada unsur nilai takwa dari Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Dalam hakikatnya adalah untuk tadi meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendidikan-pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah persembahkan, yang Allah hadirkan dengan masuknya bulan suci Ramadan seperti ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang sesungguhnya, keimanan yang sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lahirkan dengan masuknya kita ke dalam bulan suci Ramadan ini, Allah kembali timbulkan, Allah kembali kembangkan kesabaran dalam diri kita untuk menahan keinginan-keinginan ego-ego dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang terus meningkat ketakwaannya, sehingga kelak kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan menjadi orang yang bertakwa, orang yang agung, orang yang mulia, orang yang Allah ridhoi ketika kembali radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha, Allah dan diridhoi oleh Allah, dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita panjang umur dalam taat sehat wal afiat, husnul khatimah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah barakatul kitab wa ala hadratis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.